semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang alat optik. Alat optik itu merupakan alat yang salah satu atau lebih komponennya itu menggunakan benda-benda optik. Benda-benda optik itu apa aja sih? Bisa lensa, bisa cermin, bisa prisma, yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Nah, contoh-contoh dari alat optik sendiri itu, yang pertama itu adalah mata. Mata yang tidak asing lagi buat kita, selalu kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua itu ada kamera, lalu ada mikroskop, ada lupa. Oke, lanjut saja kita ke alat optik yang pertama, yaitu mata. Saya akan memulai dari bagian mata dan fungsinya. Mulai dari bagian luar mata, yaitu kornea. Kornea ini dia berfungsi untuk melindungi bagian mata yang di dalamnya. Bagian yang kedua adalah iris. Iris ini fungsinya adalah memberi warna pada mata kita. Itulah mengapa warna mata orang Asia dengan warna mata orang Eropa itu bisa berbeda. Warna iris itu bermacam-macam, ada yang hitam, ada yang abu-abu, biru, dan sebagainya. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu pupil. Pupil ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Apabila cahaya yang masuk ke dalam mata kita itu terlalu redup, maka pupil ini akan berkontraksi, sehingga kita tetap bisa melihat meskipun di bagian yang gelap. Lalu di bagian yang keempat ada lensa mata. Lensa mata ini berfungsi untuk membentuk bayangan pada mata. Lensa mata ini bisa melakukan daya akomodasi. Apa itu daya akomodasi? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Setelah lensa mata ada otot siliari. Otot siliari ini sangat berperan dalam daya akomodasi mata. Mengapa mata bisa menebal dan menipis? Itu tidak lepas dari peran otot siliari. Selanjutnya ada fovea atau bintik kuning. Bintik kuning ini adalah bagian mata yang peka terhadap cahaya. Selain bintik kuning ada retina. Nah, tadi kalau lensa itu dia bisa membentuk bayangan pada mata. Bayangan pada mata itu kemudian diteruskan ke retina untuk ditangkap. Jadi retina ini fungsinya sebagai layar. Nah, kalau bayangan itu sudah ditangkap oleh retina, selanjutnya oleh retina akan diteruskan ke saraf optik. Dari saraf optiklah bayangan itu kemudian diteruskan ke otak, sehingga akhirnya kita bisa melihat bayangan yang sudah dibentuk oleh lensa mata. Kita lanjutkan ke daya akomodasi lensa mata. Daya akomodasi lensa mata itu adalah kemampuan menebal atau menipisnya lensa mata. Nah, daya akomodasi ini ada dua macam. Ada daya akomodasi maksimum, ada daya akomodasi minimum. Daya akomodasi maksimum itu terjadi ketika kita melihat benda yang letaknya itu sangat dekat dengan kita. Nah, untuk mata itu sendiri, itu jarak dekat yang normal itu adalah 25 cm. Bila mata kita melakukan daya akomodasi maksimum, itu yang terjadi adalah mata kita akan merasa lelah. Daya akomodasi minimum ini terjadi ketika kita melihat benda-benda yang letaknya itu jauh, sehingga lensa mata itu akan berelaksasi. Nah, apabila mata kita ini kurang bisa melakukan daya akomodasi dengan baik, lensanya itu tidak bisa menebal dan menipis dengan baik, maka efeknya apa? Efeknya adalah kita akan mengalami cacat mata. Cacat mata ini ada beberapa macam, tetapi saya hanya akan membahas 3 saja. Yang pertama adalah rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi ini adalah cacat mata yang penderitanya itu tidak bisa atau kurang jelas melihat benda yang jaraknya itu jauh, sehingga bayangannya yang seharusnya itu jatuh tepat di retina, pada penderita rabun jauh ini bayangannya akan jatuh di depan retina. Nah, orang yang menderita rabun jauh atau miopi ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa cekung, atau biasa kita sebut dengan kacamata dengan lensa minus. Selanjutnya yang kedua adalah rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi ini adalah cacat mata yang penderitanya itu tidak dapat atau kurang jelas melihat benda-benda yang jaraknya itu dekat. Pada mata manusia normal, itu orang bisa melihat pada jarak 25 cm titik dekat matanya. Tapi pada penderita rabun dekat, di jarak 25 cm, itu orang sudah tidak bisa melihat atau kurang jelas dalam melihat tulisan. Sehingga dia perlu ditolong dengan kacamata berlensa cembung. Ini terjadi karena bayangannya itu jatuh di belakang retina. Agar bayangannya bisa jatuh tepat di retina, maka penderita ini harus ditolong dengan kacamata berlensa cembung. Lalu yang ketiga adalah mata tua atau presbiopi. Mata tua atau presbiopi ini bisa terjadi karena orang yang dia kurang bisa melihat benda yang letaknya jauh ataupun dekat. Jadi gabungan antara miopi dan hipermetropi. Pada penderita presbiopi ini, dia ditolong dengan kacamata berlensa rangkap. Jadi di bagian bawahnya itu adalah kacamata berlensa cembung, lalu di bagian atasnya untuk melihat jauh itu dia memakai kacamata berlensa cekung atau minus. Kita menuju ke alat optik yang kedua, yaitu kamera. Kamera ini prinsip kerjanya hampir sama dengan mata kita. Jadi bagian-bagian kamera sendiri itu terdiri dari lensa cembung yang merupakan lensa objektif. Dia berfungsi untuk membentuk bayangan. Jadi kalau dalam mata kita itu lensa cembung itu hampir sama dengan lensa mata kita.
Diafragma, dia fungsinya mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Fungsinya hampir mirip ya dengan pupil kita. Lalu shutter, dia berfungsi untuk membuka dan menutup ruang gelap kamera. Dan yang keempat adalah film, fungsinya untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa. Ini mirip sekali dengan yang namanya retina di mata kita. Bayangan yang dibentuk oleh kamera itu juga sama dengan bayangan yang dibentuk oleh mata kita, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke, kita lanjutkan ke alat optik yang ketiga, yaitu loop. Loop ini merupakan alat optik yang sangat sederhana. Kenapa? Karena dia hanya terdiri dari satu lensa cembung saja. Perbesaran bayangan pada loop sendiri itu juga dipengaruhi oleh daya akomodasi mata kita, teman-teman. Jadi kalau kita sedang melakukan pengamatan menggunakan loop dengan mata yang tidak berakomodasi, maka perbesaran bayangannya itu dirumuskan dengan SN per F. Tetapi, apabila kita melakukan pengamatan menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum, atau kita melihatnya itu dalam jarak yang sangat dekat, itu perbesaran bayangannya dirumuskan dengan SN per F ditambah dengan 1, di mana SN itu adalah besarnya jarak baca normal sebesar 25 cm. Sedangkan sifat bayangan yang dihasilkan oleh loop itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Sampai di sini pembahasan kita tentang alat optik. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.